Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar anak kos? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini dapur anak kos berbagi sedikit resep untuk membuat dimsum ala anak kos. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang pertama kita potong bawang putih ya, 2 siung. Lalu ditambah dengan daun bawang. Ini daunnya saja yang kita gunakan. Kita potong sampai dengan habis dan dipastikan untuk memotongnya dalam keadaan halus ya teman-teman, agar mudah nanti digiling ataupun diulek ya, dan nanti supaya teksturnya halus juga. Nah lalu panaskan minyak, tentunya menggunakan teflon ya. Ini sedikit rahasia anak kos yang bisa masak tanpa harus menggunakan kompor gas atau dapur umum. Nah kita goreng bawang putih tadi ya, lalu masukkan juga daun bawangnya, tunggu sampai dengan tercium harum. Setelah itu kita angkat, pastikan teflon listriknya dalam keadaan mati ya, agar kita tidak sangat aliran listrik ya teman-teman ya. Lalu di sini kita ulek untuk daun bawang dan bawang putih sampai dengan halus seperti itu. Nah untuk saat ini teman-teman sedang menonton video saya sedang apa nih, boleh di komen ya, di komentar. Lalu masukkan juga 2 butir tahu ya teman-teman, dan jangan lupa ditambahkan mie 1 bungkus dan dipastikan sudah direndam dalam keadaan matang merata. Nah jangan lupa nanti ditambahkan juga dengan rasa. Namun kalau di sini saya menggunakan rasanya yaitu ditambahkan dengan masako tentunya ya. Saya juga menggunakan di sini ada telur. Namun di sini telurnya kita hanya menggunakan 1 saja. Seperti itu kita aduk hingga merata dan dipastikan untuk wadahnya cukup gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Dan jangan lupa ditambahkan untuk penyedap rasa secukupnya sesuai dengan selera kita. Namun di sini saya juga menggunakan yaitu lada bubuk supaya ada sedikit rasa pedasnya ya. Nah namun kalau teman-teman tidak suka juga nggak masalah, di skip aja juga boleh, kembali lagi kepada selera kita masing-masing seperti itu. Nah ini kita menggunakan minyak wijen ya teman-teman ya, kita gunakan kurang lebih 1 sendok makan ya. Nah setelah itu kita aduk kembali, jangan lupa ditambah dengan tepung tapioka secukupnya. Saya di sini menggunakan untuk tahap awal 3 sendok, namun nanti sekiranya jika memang masih kurang boleh ditambahkan ya untuk tepung tapiokanya, kembali kepada sesuai kebutuhan kita. Di sini saya menggunakan kurang lebih 3 sendok makan ya. Nah namun setelah itu kita panaskan panci listrik, masukkan air ya teman-teman, tunggu hingga mendidih dan dipastikan untuk kukusannya sudah diberi minyak agar nanti tujuannya supaya ketika kita mengukus si dimsum ini setelah jadi itu tidak lengket ya teman-teman di kukusannya. Nah saya menggunakan kulit pangsit yang memang ini mudah dicari teman-teman, di pasar tradisional juga banyak yang menjual dan harganya sangat ekonomis sekali. Ini hanya di 9.000 aja satu bungkus ini ya teman-teman ya, kurang lebih isinya ada di 60 lembar. Nah ini cara kita membentuk ya teman atau membuatnya sangat simpel sekali, boleh dicontoh juga seperti ini. Dipastikan tangan dalam keadaan bersih ya teman-teman ya, supaya makanan kita juga higienis dan sehat untuk kita seperti itu. Nah lalu ini lakukan sampai dengan selesai teman-teman. Nanti ketika memang sekiranya air sudah mendidih, boleh kita sembari mengukus seperti itu. Lakukan sampai dengan selesai untuk dari si dimsum ini. Boleh nanti kalau misalkan teman-teman memang suka dikasih topping di atasnya lebih menarik dengan parutan dari wortel. Namun di sini saya tidak menggunakan ya, karena kembali lagi kan di sini sesuai kebutuhan dan sesuai dengan selera gitu ya. Nah di sini saya mencoba untuk tidak menggunakan dari si wortelnya. Teman-teman juga boleh dicoba nanti dibuat di kosan ataupun mungkin di rumah. Nah ini kita masukkan setelah air mendidih ke dalam panci kukusannya ya. Ini dipastikan
secukupnya ya, untuk bisa dimasukkan itu sampai dengan penuh. Seperti itu. Dilanjutkan kembali, kita membuat sampai dengan bahan yang kita aduk tadi habis terbentuk dimsum. Seperti itu. Nah, teman-teman sudah pernah mencoba belum? Ini sangat simpel sekali bahannya ya, hanya menggunakan tepung tapioka 3 sendok ya. Di sini kita menggunakan mie 1 bungkus, bebas minyak, tapi hanya minyak aja ya teman-teman, nggak sama bumbunya. Nah, setelah itu ditambahkan telur 1 butir, masako 1 bungkus, tidak harus semua, ditambah juga dengan tahu 2 butir, daun bawang kurang lebih 3 lembar. Kembali lagi, jika memang suka banyak daun bawangnya boleh ditambahkan, atau juga di skip juga boleh ya. Nah, ditambahkan juga dengan minyak wijen teman-teman untuk kuat rasa ya. Di sini ketika sudah matang diangkat, kita ganti dengan yang belum terkukuskan. Lakukan sampai dengan selesai teman-teman. Seperti itu ya, mudah sekali, simpel teman-teman ya. Jadi jangan mager untuk nggak masak ketika memang sudah ada alat, sudah ada bahannya, dan juga jangan terhambat karena tidak ada kompor ya, kompor fasilitas kosan. Tapi kita masih bisa menggunakan kompor listrik yang namanya juga multifungsi. Seperti itu, bisa untuk masak nasi, bisa untuk menggoreng ya, bisa juga untuk mengukus atau merebus. Nah, ini saya menyediakan untuk kuah dari si dimsum tadi teman-teman. Jadi saya menggunakan bawang putih dan juga cabai secukupnya ya. Kembali lagi untuk butirnya terserah teman-teman, kembali lagi kepada selera ya, nggak harus sesuai dengan yang saya contohkan. Tapi jika memang tidak suka kuah juga boleh nanti teman-teman menggunakan saus. Nah, di sini nanti untuk karena saya suka daun bawang, jadi nanti ketika air kuah sudah mendidih, itu nanti saya campurkan dengan irisan atau potongan daun bawang ya. Nah, ini dimsum yang tadi saya kukus sudah matang, saatnya kita angkat teman-teman. Seperti itu, boleh dicoba ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah matang ya. Memang agak kurang cantik karena tidak ada topping di atasnya wortel parut ya. Nah, ini saya untuk menyediakan menumis dari si kuah dimsumnya ya, yang rasanya gurih karena saya suka yang asin-asin ya teman-teman ya. Jadi ada rasa gurihnya, ada rasa pedasnya ya. Ini ditumis dulu untuk bawang putih dan cabai yang sudah kita ulek tadi. Dan jangan lupa nanti ketika sudah harum itu ditambahkan dengan air secukupnya ya, nggak harus penuh, sesuai dengan kebutuhan kita karena ini untuk kuah dalam memakan dimsum ya teman-teman ya. Kalau saya hanya menggunakan setengah gelas saja. Nah, jangan lupa masako tadi juga kita tambahkan juga sedikit lada dan tunggu hingga mendidih. Ketika nanti sudah mendidih teman-teman, karena saya tadi suka daun bawang, saya masukkan daun bawang ya. Nah, ini boleh nanti langsung diangkat dan boleh disajikan beserta dengan dimsumnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman tidak suka kuah, boleh menggunakan saus yang sudah ready aja ya di supermarket ataupun Indomaret atau Alfamaret. Nah, seperti ini kurang lebih contohnya teman-teman ya. Mudah sekali, simpel sekali, boleh dicoba. Jangan lupa di like, comment, and subscribe dari channel ini supaya saya juga bisa nanti membagikan untuk ide-ide yang lain. Tapi saya bukan chef yang handal, hanya berbagi sedikit ide aja untuk memasak. Terima kasih.